saya lagi pengambilan video untuk kopi Yellow Caturra. Ini ada YouTuber dari Surabaya dan Cak Nomo. Langsung ke kebun. Keren kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Budi Prasetyo Official bersama Wisata Murbar. Oke guys, aku hari ini sedang menelusuri di sebuah tempat masih tetap di lereng Pegunungan Arjuna ya guys. Dan aku akan melihat kebun kopi ya, karena di sini banyak sekali temannya sahabat aku itu menanam bermacam-macam jenis kopi guys. Nah, aku akan menelusuri tempat ini seperti apa dan akan wawancara langsung dengan pemiliknya langsung, Mas Purnomo, dan juga sahabatku nanti yang akan ikut membantu untuk proses wawancara tersebut guys, dan juga penelusuran mengenai filosofi kopi ya. Oke guys, kita akan telusuri perjalanan aku kali ini di kebun kopi yang nantinya kalian akan banyak tahu tentang jenis kopi itu seperti apa dan berapa banyak macam kopi yang ada di sini yang insya Allah sudah mendunia ya. Kalian akan banyak belajar di sana. Oke guys, kita mulai pembicaranya. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, dengan Mas siapa? Saya Adi, saya Purnomo, Pak. Oh, Pak Adi, Pak Purnomo. Ini kita sedang menuju Pak, ke kebun ya Pak ya? Ya, di kebun kopi ya. Ini termasuk satu jenis apa? Ya, ini satu jenis. Ini ada jenis Arabica, tapi kalau yang kuning itu adalah Yellow Caturra. Oh, Yellow Caturra. Yang di bawah sana ada jenis lagi namanya Robusta. Oh. Tapi ini sudah Pak ya, sudah apa? Panen atau? Ini barusan sekitar 4 hari yang lalu kita panen. Kalau yang Arabica yang merah kita panen, kalau yang Caturra masih belum. Dan untuk Robusta juga masih belum. Ini masih ada beberapa untuk panen kedua. Panen kedua. Ini beda sendiri nih ya? Ya beda. Ya. Kalau keistimewaannya dari jenis juga enggak. Oh, ya guys, sana guys. Nah, jenisnya enggak sama. Kalau yang ini memang cenderung kalau sudah matang kuning. Oh. Ini namanya Caturra. Kalau yang ini Arabica yang merah, ini Arabica yang biasa. Ini jenisnya jenis Cobra. Oh, kalau dia matang dia merah. Oh. Enggak sama yang ini. Oh, ini matang apa tetap kuning nih ya? Matangnya tetap kuning. Nah, di sini lebih mahal yang kuning. Oh, yang kuning lebih mahal. Karena mulai dari pasa juga sudah dapat beda. Kalau yang sama yang merah. Yang jenis Arabica. Arabica banyak. Kalau yang ini lini S. Lini S ya. Kalau yang itu tadi Cobra, ini ada yang lini S. Banyak macamnya, itu juga lini S. Dari sekian kopi ini yang paling mahal itu, yang spesial itu yang mana Pak? Ya kalau di daerah sini sih lebih mahal Arabica daripada Robusta. Oh gitu. Tapi yang lebih mahal tuh yang ini. Ya. Kalau di daerah sini sebenarnya bukan Caturra, lebih ke arah Columbia. Oh, Columbia. Columbia Yellow. Kalau di sini. Tapi kalau di sini yang Yellow ini jarang, cuman ada beberapa pohon aja. Untuk yang Arabica yang merah itu yang banyak. Karena di ketinggian 1000 ke atas itu yang bagus Arabica. Jadi
yang banyak ditanam sama petani di sini itu banyak Arabica. Baru kalau ketinggiannya dari 800 ke bawah itu baru Robusta. Tapi di sini juga ada Robusta. Tapi kalau musim kayak gini masih Arabica baru matang, Robusta masih belum berbunga. Ya. Nanti kalau ini sudah habis, Robusta baru berbunga dan dia panen. Panennya enggak ini ya, panennya enggak bareng ya, gantian. Memang strukturnya dibikin seperti itu apa memang dari ini? Apa musimnya atau gimana? Memang musimnya. Bergantian. Nggak sama. Gitu. Musim Robusta sama musim Arabica memang nggak sama. Itu termasuk pas posisi memang dari awal pertama nanam itu memang ada musimnya sendiri atau mungkin pas juga sekalian ke panennya atau gimana? Memang ada musimnya sendiri. Ya. Kalau dari Arabica itu 3 tahun 4 tahun dia sudah mulai belajar berbuah. Tapi kalau Robusta 6 tahun dia baru belajar berbuah. Itu pun kalau dipakai sistem okulasi. Kalau dia tidak diokulasi, dia akan lebih lama lagi untuk berbuah kalau Robusta. Kalau Arabica tidak usah diokulasi, tapi lebih ke arah perawatan sederhana. Pupuk, membuang cabang cacing seperti ini. Cabang cacing? Ya, cabang cacing yang seperti ini. Ya, ini bisa dibuang. Cara perawatan seperti ini, dia sudah akan berbuah tiap tahunnya. Ini akar cacing itu maksudnya gimana, Mas? Untuk apa ini? Pengaruh dari buahnya atau gimana? Ya, kalau terlalu banyak cabang cacing, dia akan pengaruhnya ke daun. Dia akan banyak muncul daun, tapi buahnya jarang. Gitu. Ya, kalau cabang cacing yang dibuang di sini, nanti dia akan menumbuhkan batang yang di sini, yang memunculkan calon tunas baru untuk tempat berbuah. Gitu. Unik juga ya. Cara panennya pun juga nggak sama. Kalau Arabica itu biasanya petani sini petik merah. Ya. Petik yang? Ya, petik merah. Jadi kita ambil satu-satu yang merah. Seperti ini, kita ambil satu. Yang hijau kita tinggal. Yellow petik kuning kayaknya ya? Iya, kalau yang yellow petik kuning. Tetap coba kan kuning semua loh. Tester. Ini sudah mateng ini ya. Sama. Manis kayak saya. Kalau belum merah, kita belum panen. Gitu. Ya. Tapi kalau Robusta ada beberapa cara panennya. Kita bisa panen petik merah, juga bisa panen rajutan. Tapi biasanya kalau Robusta lebih banyak panen rajutan. Semua langsung diambil seret. Itu sistem rajutan. Tapi merusak. Tapi kalau Robusta memang bisa seperti itu karena kedepannya kita sambung, kita okulasi lagi. Gitu. Kalau Arabica kalau langsung ditarik seperti ini, ini akan putus. Enak lagi rek. Ketika dia putus, calon bunganya nanti itu nggak normal. Jadi ambilnya satu-satu. Biar ini nggak putus, nanti dia akan berbunga lagi. Iya. Istimewanya di sini kulitnya pun ini bisa buat teh. Nama tehnya Kaskara. Gitu. Dan rasanya lebih glowing loh. Iya. Apalagi buat kecantikan ya. Bagi yang sudah cantik. Berarti manfaatnya banyak ya. Kopinya. Teh daun kopi juga bisa. Tapi mengambil suripilan kata Kak Noma tadi. Itu yang tadi, yang cabang cacing itu bisa buat teh. Bunganya juga bisa buat teh. Jadi kalau untuk penikmat teh yang tidak suka kopi, tapi dia mau merasakan kopi, dia bisa buat teh bunga kopi. Teh daun kopi itu bisa. Tapi janganlah kalau bunga kopi. Jangan lama-lama, soalnya saya merasakan itu kayak madu, super loh. Enak. Sampai hari ini saya masih luar biasa guys. Sini saya suka kalau teh bunga kopi. Ya, karena ketika kopi itu berbunga, dia akan mengering banyak tawon ya, banyak itu banyak lebah yang menghampiri. Dia mau mati di situ. Jadi terus dia kering. Ketika dia kering kita buat teh, otomatis sudah nyambung sama madu. Iya. Rasanya juga hampir-hampir ada madunya. Ya. Bukan madu-madu yang lain. Bukan madu-madu lain ya. Saya suka banget. Manis banget ini ya. Karena kopi ini organik yang perlu digarisbawahi bahwa di tempat sini ini organik. Meskipun jaraknya itu agak berdekatan, sebenarnya kurang bagus untuk jarak. Tapi di sini ini karena produktif, meskipun jaraknya dekat, ini tidak mempengaruhi dengan perkembangan tersebut. Bahkan bisa dilihat ini sudah dipotong ini, makanya ketinggiannya tidak. Ini termasuk sudah ini ya, sudah dipotong. Pangkas lah. Harusnya ketinggiannya sampai? Ya sebenarnya lebih idealnya begini karena kita panennya nggak perlu sampai naik-naik. Tapi ya, enggak terpengaruh ke buahnya atau mungkin enggak ya, malah lebih lebat lagi ya. Iya. Gitu. Karena ini berhubungan dengan kalau buah itu berhubungan dengan sistem proses perawatan. Gitu. Kan campur ya, ada yang kuning, yellow, ada yang merah, jadi macam-macam. Inilah tanah Indonesia itu kaya sekali. Kayak begini nih, enak. Kalau yang Robusta di bawah itu, masih belum berbunga. Kalau gitu. sana ya. Ayo. Nadanya guys.
medannya guys. Medannya luar biasa guys. Itu tantangannya ngelap di hutan kayak gini enak. Ada satu cerita yang Ya guys. Nah, kalau yang ini robusta. Robusta. Oh, ini masih muda. Ya masih anu nih. Dia masih muda. Nah, perbedaannya robusta lebih lebar daunnya, pohonnya juga lebih besar. Oh gitu. Kalau arabica tadi lebih kecil. Iya, lebih kecil. Iya. Seperti ini. Kalau arabica tadi itu buahnya lebih besar, agak lonjong, oval. Kalau robusta buahnya lebih kecil, bulat. Nah, ini robusta. Oh. Nanti ketika dia sudah masa arabica habis panen, baru robusta ini baru sudah mulai menguning, dia hampir tua. Lalu bergantian baru robusta yang kita panen. Oh. Ini robusta. Iya, iya. Kalau di sini sih ada dua macam yang banyak ditanam sama petani sini, robusta sama arabica. Arabica. Ada sih kalau yang lain ada namanya itu liberica, tapi jarang ditanam. Jarang. Kenapa? Jarang. Nah itu pohon yang liberica di sebelah sana. Itu pohon liberica. Kalau liberica itu rasanya seperti nangka. Oh gitu. Itu ada yang begini. Ini kopi liberica. Oh, ini daunnya lebih lebar. Lebih lebar, lebih tebal, pohonnya juga lebih besar. Rasanya seperti nangka, aromanya juga persis nangka. Ini kalau orang sini bilang kopi nangka. Ini liberica. Buahnya besar-besar. Iya ya, iya ya. Ya, buahnya gede-gede. Ini kurang besar. Nanti bisa segini, buahnya besar-besar, tapi bijinya kecil. Oh. Nah, kenapa petani sini kurang minat untuk penanam kopi ini? Karena nanti ketika panen, dia sudah menjadi green bean, dia sudah menjadi biji. Bijinya terlalu kecil, jadi sangat kalau ditimbang kalau ya sangat enteng. Sedikit hasilnya. Tapi pada rasanya enak. Rasanya enak. Tapi kalau rasanya enak. Ini liberica. dan ini umurnya bisa sampai 50 tahun. Ya, lebih. Makanya banyak sekali ini di setek kasih tanaman kopi yang lain. Baunya tuh kayak nangka banget Mas. Dan sedikit sekali ini kemungkinan zaman Belanda dulu kalau kayak gini. Ya secaranya belum banyak yang punya tempat ini yang gitu. Anu ya, gede-gede daunnya. Ya. Lebih besar. Nah kamu belum tahu ya jenisnya kopi arabica robusta itu dari apanya itu. Bisa tanya langsung Cak Nomo karena Cak Nomo ini pelaku bukan. Ya jenisnya gimana? Jenis arabica perbedaannya cuman itu tadi, dari buah juga nggak sama, dari daun. Kalau perbedaan dari daun arabica sama robusta itu daunnya cenderung lebih lebar robusta, kalau arabica lebih kecil. Untuk buahnya memang lebih besar arabica sama robusta. Soal rasa kalau arabica yang dimunculkan rasa asamnya, tapi kalau robusta itu lebih ke arah rempah-rempah. Jadi setelah merasakan di situ ada pahit, pasti di situ rasa ada gurih-gurih. Gurih itu robusta. Ya, kalau arabica lebih ke arah asamnya. Ketika dikasih gula dia akan lebih pekat asam. Apalagi di sini di ketinggian 1200, 1400 di bawah naungan pinus seperti ini, rasa asamnya lebih pekat lagi. Karena kadar asam yang dimunculkan dari pohon pinus ini lebih banyak. Makanya di sini tuh lumayan bagus kalau kopi arabica. Terus sistemnya di sini itu sistem agroforestry. Jadi tanaman semua itu ada apa? Tanaman tegakan itu lengkap. Jadi kayak gini kan kalian bisa melihat banyak sekali kan. Kayak ada cengkeh, ada kopi, terus ada alpukat, ada apa namanya pisang. Karena di sini tanahnya memang sangat subur sekali. Hitam-hitam apa ya? Mulsanya itu bagus. Kayaknya kalau ditanamin apa aja bagus ya. Bagus. Jadi tanam emas lah kalau orang tahu di sini tanam emas. Kaya sekali Indonesia guys. Iya, luar biasa. Tinggal kita aja bagaimana dan manajemen ini untuk. Dan ini pete loh. Ini pete Cina kalau orang bilang ya. Iya. Ya. Ini fungsinya banyak. Salah satunya buat
fotoan. Kalau dikeringkan itu bisa buat vitalitas ya. Terus juga untuk anak-anak yang penyakit apa ada cacing itu, ini salah satu obatnya yang paling mudah. Cacingan loh ya. Ya, kalau bahasa ini orang kremian. Nah, bukan krimi loh ya, krimi itu kan beda. Cacing kremi. Nah, kita bisa lihat setekan proses dari kopi. Gitu. Nah, ini kalau robusta. Kalau robusta biasanya kalau dibiarkan dia hidup robusta sendiri, dia untuk berbuah itu sangat lama sekali. Kalau robusta, makanya di sini robusta setelah pohonnya umurnya 2 sampai 4 tahun, dia butuh diopulasi. Caranya dipotong, kita tempel oleh arabica. Bisa arabica, bisa robusta, baru dia akan normal. Kalau langsung dari biji ditanam robusta, dia tidak normal cara buahnya. Dia tetap berbuahnya sedikit. Gitu. Memang kalau robusta masih butuh proses kalau robusta. Kalau arabica tidak usah, dia langsung arabica mulai dari kecil sampai berbuah, sampai nanti dia KO udah arabica. Kalau robusta memang butuh proses okulasi, meskipun okulasinya robusta. Gitu. Berarti tekniknya ini potong langsung tempel. Ini ya lahannya perhutani yang dikelola oleh Pesanggem itu rata-rata desa penyangga dari lereng gunung itu, dan ini kerjasamanya dengan LMDA, Lembaga Masyarakat Desa. Nah, ini juga ada pohon apa namanya, alpukat. Kalau jenisnya ini yang Pak itu pameling. Ya, ini alpukat pameling kali ini. Maksudnya bukan alpukat yang lazim seperti biasanya atau sebenarnya sama sih, sama alpukat, cuman jenisnya ada jenisnya. Ada beberapa jenis masing-masing. Ya, mentega. Saya pernah dengar itu. Ada wina, ini yang jenis pameling. Pameling. Ya, dia kalau soal rasa ya lumayan, buahnya cukup banyak. Gitu. Tapi lebih gurih lagi mentega kalau jenis. Mentega. Ya, mentega itu. Ini sini ada tanam, nggak ada ya? Kalau yang banyak di kebun yang di bawah. Yang di bawah. Di pedesaan itu yang banyak. Mentega. Itu emang ya? Rasanya seperti mentega, beneran ya? Iya, memang seperti mentega. Lembut ya, lebih gurih, enak, lebih gurih. Nah, kalau yang ini jenis lokal super. Ya, kayak mentega itu, sama lokal super kalau yang ini. Kalau ini nggak perlu dijelaskan. Itu daun singkong. Godong buhung. Ini obatnya kanker ini. Kadang kering. Bukan kanker beneran. Kanker beneran. Dulu sering dibuat namanya oblo. Jadi di sini memang petani menggarap kebun itu di daerah kawasan perhutani. Jadi perhutani itu yang tanam pohon tegahan seperti pinus. Petani yang di ruang lingkupnya, kita tanam di ruang lingkupnya. Kopi, ada pohon nangka, pisang. Nangka itu ya? Ya, itu ada pohon. Itu mulai panennya bulan apa nangka? Ini baru habis 2 bulan kemarin. Mungkin itu ada sisa-sisa. Kemarin itu sudah mulai. Mungkin sekitar 4 bulan lagi baru. 4 bulan ya. Ini tempatnya tak ada hujan. Tak ada hujan. Subur. Air lewat adanya ketika musim. Tapi tetap subur ya. Subur. Tanahnya. Wow, keren. Ini ke sana masuk kopi semua. Kopi. Karena sana kopi banyak. Banyak pegunungan di sini ya. Kabut. Iya. Kabut. Sungainya kering ya? Kering. Kalau musim hujan aja baru ada air. Gitu. Seperti yang tadi ya, ada air. Itu kok kopi juga nih ya? Emang kebetulan baru panen kemarin.
Kalau Arabica itu biasanya panen sampai 3 kali. Kalau panen pertama itu namanya panen bubuk. Panen bubuk itu bunga yang pertama dia menjadi kopi, terus dipanen, terus panen bubuk. Untuk rasa kurang bagus, lebih bagus di panen kedua dan ketiga. Itu kalau kopi. Nah, ini kemarin sudah dipanen yang pertama, tinggal kedua dan ketiga. Nah, kebetulan memang di tahun ini untuk kopi memang kurang bagus. Oh gitu. Ya, cuacanya. Cuacanya itu ya. Di tahun kemarin yang bagus.